Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita karunia rezeki, karunia sehat walafiat sehingga kita dapat belajar pada pertemuan kali ini. Nah, sholawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, siapa teman-teman? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi hambanya yang mengikuti beliau sampai nanti di akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki kepada materi hari ini, Pak Fahran ingin mengucapkan minal aidin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau Pak Fahran ada salah-salah kata, mohon dimaafkan untuk teman-teman dan juga orang tua ya. Kalau Pak Fahran ada salah, mohon dibukakan pintu maaf. Oke. Nah, teman-teman, hari ini Pak Fahran akan bercerita atau berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan ya. Mencari Tuhannya siapa sih Nabi Ibrahim alaihi salam? Nah, oke. Simak terus teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, Nabi Ibrahim alaihi salam dia lahir di kota yang namanya kota Babilonia ya, teman-teman ya. Kotanya sangat megah, kotanya sangat luas sekali teman-teman. Kalau sekarang ini namanya adalah negara Irak ya. Nah, kalau dulu namanya Babilonia, kalau sekarang ini namanya Irak. Nah, teman-teman, Nabi Ibrahim dia lahir di Babilonia, dia memiliki ayah teman-teman. Ayahnya ini adalah seorang pemahat. Nah, ayahnya ini bernama Azar. Nah, ayahnya ini dia suka membuat patung ya, teman-teman. Jadi, ayahnya Nabi Ibrahim ini adalah seorang pembuat patung yang sangat hebat ya, teman-teman ya. Dan Azar juga ayahnya Nabi Ibrahim ini adalah penyembah berhala, penyembah patung juga ya. Dia yang membuat, dia yang menyembah. Nah, pada akhirnya Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada ayahnya, "Ya ayah, kenapa engkau menyembah benda mati? Benda yang tidak bisa ngomong, tidak bisa makan, bahkan berjalan pun harus digendong." Akhirnya dakwah yang pertama adalah Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada ayahnya. Nah, tapi sampai 4 kali teman-teman ya di dalam Al-Quran, di surah Maryam ayat ke-42 sampai 47, Nabi Ibrahim menyapa ayahnya sampai 4 kali. Begini teman-teman, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Kedua teman-teman, "Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih." Ketiga, "Wahai ayahku, aku sungguh khawatir ya teman-teman bahwa engkau akan ditimpa azab kepada Tuhan." Yang keempat teman-teman, "Wahai ayahku, janganlah engkau menjadi temannya setan ya teman-teman ya." Nah, ayahnya berkata teman-teman di ayat ke-46, "Qala ara'ibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Katanya ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku? Bencikah engkau kepada patung-patung?" kata ayahnya. "Wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti menasehati ayahnya," kata ayahnya, "pasti engkau akan kurajam ya, pasti engkau akan kucambuk." Nabi Ibrahim mau dicambuk sama ayahnya. Terus, "Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Nah, Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan ayahnya dalam waktu yang lama. Kesel ayahnya karena dakwah dari Nabi Ibrahim
tidak didengar oleh ayahnya, atau ayahnya tetap menyembah kepada patung. Nah, akhirnya Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ya, walaupun ayahnya kafir, walaupun ayahnya musyrik syirik, ya teman-teman, menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim dengan cintanya dia meminta mohon ampun kepada Allah untuk dimaafkan ayahnya tersebut. Masya Allah ya teman-teman ya, bagaimana baktinya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, padahal ayahnya itu tidak menyembah Allah. Nah, itu pertama teman-teman ya. Jadi Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya dan disuruh pergi sama ayahnya karena ayahnya tetap kafir, tidak mau mendengarkan dakwah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, singkat cerita teman-teman, Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya. Nah, yang pertama tadi dia berdakwah kepada menyebarkan agama Allah kepada ayahnya. Yang kedua adalah dia memberi nasihat kepada kaumnya sekarang teman-teman, kepada penduduk Babilonia. Nah, diajak teman-teman kaumnya untuk melihat bintang dan bulan. Ya, jadi pada saat itu kaumnya juga menyembah bintang, teman-teman ya. Bintang dan bulan, ada beberapa kaumnya yang menyembah bintang dan bulan. Diajak pada malam hari, lihat itu ada bintang, ada bulan, kata Nabi Ibrahim. Ini adalah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Soalnya bersinar sangat besar. Ini apakah benar Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tapi ternyata bintang dan bulan kehilangan sinarnya saat pagi hari, saat siang hari ya. Jadi hilang tuh bintang sama bulan, kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhanku. Akhirnya pada pagi hari Nabi Ibrahim dan kaumnya bilang, Nabi Ibrahim, nah ini Tuhanku, soalnya lebih besar daripada bulan dan bintang ya. Nah, tapi kata Nabi Ibrahim, ternyata bukan. Dia bukan Tuhan aku. Soalnya dia tenggelam saat matahari terbenam ya. Bukan Tuhanku, padahal lebih besar daripada bulan bintang, tapi dia tenggelam ya. Nah, karena Tuhan itu tidak pernah tidur ya teman-teman ya, tidak mati, tidak tenggelam ya. Jadi Tuhan itu tidak ada yang tenggelam. Jadi kata Nabi Ibrahim bahwa matahari, bulan dan bintang adalah bukan Tuhannya manusia, karena mereka dapat lenyap, dapat menghilang. Gitu kata Nabi Ibrahim. Tapi tetap kaumnya tidak percaya, tidak mau mengikuti kata-kata dari Nabi Ibrahim alaihi salam, teman-teman. Nah, seketika dari kejadian tersebut, teman-teman, kaum Babilonia ini dia memiliki lebaran. Kalau lebarannya orang Islam ini ada namanya Idul Fitri, ada Idul Adha ya teman-teman ya, hari rayanya. Nah, mereka juga ada teman-teman lebarannya, yaitu adalah kepada patung-patungnya itu ya teman-teman ya. Jadi lebaran waktu itu kaum Babilonia ada lebaran orang-orang musyrik ya teman-teman, orang-orang syirik. Nah, lebaran. Kalau lagi lebaran, kaum Babilonia ini keluar dari kotanya, teman-teman. Jadi kotanya kosong, ya. Nah, mereka membawa sesajen, membawa makanan, terus ditaruh di tempat peribadatan mereka, di depan patung-patung mereka. Akhirnya keluar, ya teman-teman ya. Patung-patung yang di dalam kota tidak ada yang menjaga. Nabi Ibrahim diajak. Ayo, Nabi Ibrahim, ikut yuk katanya gitu untuk lebaran, untuk hari raya kota Babilonia pada waktu itu ya teman-teman. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengikuti. Dia beralasan, tidak, aku sedang sakit. Nah, bilangnya sakit Nabi Ibrahim. Tapi ternyata saat penduduk kota Babilonia keluar dari kotanya, akhirnya Nabi Ibrahim datang ke tempat patung-patung tersebut, teman-teman ya. Yang udah ada makanan di depannya, ada makanan, ada minuman di depan patung-patung tersebut. Nah, sebelum menghancurkan, Nabi Ibrahim berkata, "Hei patung, coba makan itu makanan, bisa tidak?"
Ayo jawab, aku patung. Ditantang sama Nabi Ibrahim. Tapi patung tersebut masih diam saja. Ya, kamu memang bukan Tuhanku. Akhirnya dihancurkanlah patung-patung tersebut sama Nabi Ibrahim, ya. Disuruh makan, dia diam aja. Disuruh ngomong pun dia diam aja, ya. Akhirnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, terus disisakanlah patung yang paling besar sama Nabi Ibrahim, dan dikalungkanlah kampak yang dibuat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patungnya yang lain, ya. Jadi disisain satu dari begitu banyaknya patung, disisain satu patung yang paling besar. Akhirnya ketika penduduk Babilonia selesai lebaran, dia masuk lagi ke kotanya, dia lihat patung-patung Tuhan-Tuhan mereka sudah pada hancur. Wah, mereka curiga. Siapa ini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Ya, tapi ada patung yang paling besar disisakan sama Nabi Ibrahim. Panggil Nabi Ibrahim, panggil Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dibawa ke tengah-tengah mereka. Ibrahim, apakah siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim bilang, tanya saja sama patung yang paling besar. Mereka semua pada diam. Tentu saja patung tidak dapat berbicara, kata mereka. Sudah jelas, kata Nabi Ibrahim. Kenapa kamu sembah tidak bisa berbicara? Gitu, pada diam mereka semua, pada bingung teman-teman. Akhirnya mereka semua saling menyalahkan. Kenapa nggak kamu jagain patungnya? Jadi patungnya dihancurkan sama Ibrahim, gitu ya. Jadi pada saling menyalahkan, saking bingungnya. Oh iya, benar juga ya, patung nggak bisa. Padahal mereka udah terima patung itu tidak bisa ngomong, tapi mereka masih menyembah, tetap kafir teman-teman, ya. Akhirnya setelah didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, mereka pun tidak beriman sama sekali teman-teman, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya ada yang bilang, ayo kita bakar Ibrahim karena telah menghancurkan patung-patung kita. Wah teman-teman, Nabi Ibrahim padahal sudah bilang kalau patungnya nggak bisa bicara, tanya aja sama patung yang paling besar. Malahan Nabi Ibrahim mau dibakar teman-teman. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke tengah kota, disiapkan satu orang dari penduduk Babilonia. Mereka semua menyiapkan kayu bakar yang sangat banyak teman-teman. Akhirnya Nabi Ibrahim diikat, dikelilingi oleh kayu bakar, ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saat dinyalakan api, Nabi Ibrahim tetap bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim tetap yakin kepada Allah bahwa Allah akan menjaganya, Allah akan menyelamatkannya. Terus apa yang terjadi teman-teman? Nah, ketika dinyalakan api oleh penduduk kota Babilonia, apinya sangat besar teman-teman, luar biasa. Saking banyaknya kayu bakarnya, apinya menggelora teman-teman ya, besar sekali. Sampai ada kisah yang menyatakan kalau ada burung yang lewat di atas api tersebut, burungnya langsung pada mati teman-teman ya, saking besarnya kobaran api tersebut. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh penduduk kota Babilonia. Tapi seketika teman-teman, karena Nabi Ibrahim percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun ketika Allah bilang kun fayakun, maka jadilah kun. Akhirnya Allah memerintahkan, wahai api, jadilah engkau menjadi dingin, dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya api tersebut yang besar, yang bergelora, dia menjadi dingin teman-teman. Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar apapun ya, sama sekali tidak terbakar teman-teman ya. Orang-orang pada pergi, dikiranya Nabi Ibrahim sudah meninggal, sudah terbakar, tapi tiba-tiba Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut tanpa gosong sedikit pun, tanpa terbakar sedikit pun, karena Allah memerintahkan apinya menjadi dingin.
Masya Allah, luar biasa ya. Subhanallah, kekuasaan Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman kisahnya. Nah, akhirnya karena raja pada saat itu adalah yang namanya Raja Namrud, teman-teman ya. Dia adalah raja dari seluruh dunia pada waktu itu, raja yang tertinggi pada saat itu. Rajanya pun kafir, penduduknya kafir. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajak istrinya Siti Sarah dan keponakannya Nabi Lut alaihi salam untuk pergi dari kota Babilonia ke negeri Syam. Itu teman-teman ya. Jadi akhirnya karena penduduknya kafir, penduduknya musyrik, syirik, dan rajanya, presidennya ibaratnya waktu itu juga syirik, akhirnya mereka sekeluarga memutuskan untuk pergi ya, istrinya Siti Sarah dan keponakannya Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Itu teman-teman, masih bersambung ya ceritanya nanti di anaknya, di Ismail. Oke, itu dia teman-teman kisahnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga dapat menambah keimanan kita, semoga dapat menambah semangat kita dalam terus belajar, dalam terus memahami kisah-kisah dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Sekian dari Pak Fahran. Nanti ada tugas teman-teman membuat atau menuliskan kisah Nabi Ibrahim dengan bahasa teman-teman sendiri. Oke ya. Terima kasih dari Pak Fahran, cukup sekian. Kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.